Halo guys, kembali lagi di podcast solo aku. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu pulau yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Kalian pasti penasaran sih kenapa aku bahas tentang salah satu pulau ini. Salah satunya karena aku lahir di sana. Aku asli orang sana. Aku asli orang Adonara. Salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Flores Timur. Kenapa aku tuh mau bahas ini? Karena aku tuh kayak mau melestarikan aja gitu daerah aku supaya orang-orang tuh tahu ternyata ada pulau atau ada daerah atau ada suku atau ada adat istiadat, terus tuh ada para wisata juga. Sumpah keren-keren para wisatanya yang ada di Adonara. Kalian tuh harus kesana sih. Setelah aku sepilin ini semua, kalian harus kesana, wajib kesana sih, harus wajib pulang. Aku juga harus wajib pulang. Nah teman-teman, Adonara itu merupakan sebuah kerajaan yang ada pada tahun 1650. Nah, untuk masyarakat di sana, masyarakat umum di sana atau masyarakat asli di sana, mereka itu berpenghasilan dari bertani ya teman-teman. Jadi mereka itu rata-rata orang petani. Nah, mereka itu bertani biasanya. Kalau untuk bahan pangan mereka bertaninya itu kayak jagung, ubi jalar, pisang. Nah itu tuh kayak di sana itu tuh kayak makanan umum mereka ya, sama keladi. Nah itu pasti wajib di sana ada sih. Aku juga udah makan di sana. Nah terus itu ada juga mereka nanam mereka tuh juga punya perkebunan ya. Perkebunan mereka itu tuh kayak nanam kelapa, tembakau, terus tuh vanila, coklat, dan cengkeh. Mereka juga tuh nanam itu loh, pinang. Mereka produksi pinang juga sih biasanya. Nah teman-teman, aku spillin dikit ya tentang sejarahnya atau etimologi dari Pulau Adonara sendiri. Nah, nama Adonara, aku bacain aja ya. Aku tuh orangnya enggak hafal mati sih tentang sejarahnya Adonara. Emang aku lahir di sana, terus tuh aku tuh dibesarkan di lingkungan yang memang betul-betul dikenalkan tentang daerah, terus tuh adat istiadat. Cuman aku nggak tahu nih sejarahnya itu apa aja. Nah, bacain ya. Nama Adonara merupakan gabungan dari dua kata bahasa Lama Holot. Nah, bahasa Lama Holot ini bahasa yang biasa dipakai sehari-hari ya sama orang Adonara ya, yaitu Ado Danara. Ado merupakan nama laki-laki yang pertama hidup di Pulau Adonara, yaitu Kelake Adopehan. Maaf guys, Kelake Adopehan. Nah, sedangkan Nara yang artinya kampung, bangsa, kaum kerabat. Nah, itu penjelasannya di sini ya, guys. Secara harfiah, Adonara artinya kampung dari Ado atau suku bangsa dari Ado, atau kayak lebih ringannya atau lebih mudah dipahami itu kayak ini loh kayak orang sana gitu loh, kayak orang-orangnya Adopehan gitu. Nah kayak itu apa sih namanya nih, keturunan, astaga Tuhan, keturunannya Kelake Adopehan kayak gitu. Itulah kenapa jadi kayak keturunan suku kayak gitu. Keturunannya yang tadi nih, laki-laki pertama yang ada di Pulau Adonara itu. Sambung lagi. Nah itu kan yang secara harfian sama secara umumnya ya, etimologinya Adonara. Kalau misalnya yang biasa diceritakan atau biasa
cerita yang tersebar di Adonara sendiri itu, dia biasanya tuh mengatakan bahwa Adonara terbentuk dari dua kata lama holot, yaitu adok dan nara. Adok artinya mengadu, menyuruh, berkelahi, dan nara yang artinya saudara. Jadi maksudnya itu perang saudara. Kan pernah tuh beberapa tahun lalu, nanti aku sepil fotonya beberapa tahun lalu yang yang ada beritanya yang kayak di Kepulauan Adonara itu kayak perang saudara. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, itulah artinya Adonara, adok dan nara tadi tuh yang kayak perang saudara. Nah, itulah kenapa di sana tuh kayak terbiasa sudah kayak perang, kayak pegang parang, terus tuh kayak pedang tombak. Itu tuh udah biasa antara suku gitu, nah antara itu. Dan setahu aku, penjelasan dari yang pernah aku baca juga, ada beberapa memang sejarah yang aku baca. Nah, di sana itu tuh ada dua suku, suku Demon sama suku Paji. Aku nggak tahu ya, cuman ini kayak yang aku dapat aja gitu dari yang sepengetahuan aku. Nah, kalau Demon itu biasanya orang gunung, kalau orang bilang. Kalau kayak bahasa halusnya itu orang gunung, sedangkan kalau Paji itu orang pantai. Kalau terbalik, tolong ya kasih komen di bawah yang pada tahu. Nanti aku bakal sepilin kayak dimana aku dapat materi-materi ini nih ya. Jadi aku bakal kasih tahu kalian. Nah, teman-teman, kalau misalnya adat istiadat di Pulau Adonara itu, kalau dari aku ya, dari adat istiadatnya orang tua aku, kalau misalnya kayak di negara kita kan kalau sistemnya tuh pemerintahan. Nah, sedangkan kalau untuk adat istiadat di suku Adonara itu memang ada juga. Dia tuh kayak dipegang sama kepala suku. Biasalah ada kayak adat kayak orang tertua di situ yang megang daerah itu kayak gitu. Nah, selain kepala suku, ada juga sekelompok masyarakat yang turut berperan dalam sistem pemerintahan adat, yaitu kaum bangsawan atau ada dalam bahasa lama Holot disebut Atakebelen. Nah, kalau bahasa Indonesianya Atakebelen itu orang besar. Ya, Atakebelen. Kepala suku memegang peran dalam hal upacara adat, ini upacara adat, menjatuhkan sanksi adat, dan hal-hal lain yang lebih bersifat spiritual. Jadi kayak yang aku bilang tadi di video yang sebelumnya, aku bilang kayak kalian kan bukan di video sebelumnya ya, video yang tadi berdurasi keberapa itu hal yang bersifat spiritual. Nah, itu tuh maksudnya yang kayak ada di tarian Soleh Oha tadi. Nah, aku kan kasih tahu kalian tentang tarian Soleh Oha. Nah, itu tuh mereka juga yang turut berperan ya dalam berpantun di dalam Soleh Oha itu, guys. Sedangkan para Atakebelen biasanya memegang tampuk kekuasaan pemerintah seperti kepala dusun, kepala desa, lurah, atau camat. Jadi dia itu kalau di Adonara kayak punya pemerintahannya sendiri ya, kayak kerajaannya sendiri. Aku nih nggak tahu ya kalau aku tuh orang bangsawan atau enggak, aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu masyarakat biasa sih. Aku masyarakat biasa yang ada di pulau, atau aku suku Adonara yang bersifat masyarakat biasa ya. Aku nggak tahu, tapi ya itu yang setauku. Oke, itu kan udah kita bahas nih, udah dari sejarah, etimologi, apa segala macam. Nah, teman-teman, dan abis ini aku bakal sepilin tentang para wisatanya. Tadi kan udah adat istiadatnya juga udah, tapi aku mau jelasin ada salah satu adat istiadat yang ada di Pulau Adonara. Nanti aku bakal jelasin agak rinci dikit ya, sepengetahuan aku aja. Adat istiadat yang ada di Pulau Adonara. Salah satunya itu aku nggak tahu namanya apa, cuman biasanya ya kalau cowok ngelamar cewek yang ada daerah Adonaranya itu wajib pakai gading gajah. Itu tuh entah
dia berusaha bagaimana, yang penting itu harus dapat gading gajah, harus ada gading gajah. Nah, teman-teman, sebelum aku bahas tentang adat istiadat dari pernikahan yang ada di Pulau Adonara, aku mau kasih tahu atau aku mau nge-spill dikit ya tentang cara pandangan orang tua atau tetua-tetua adat tentang genre ya, tentang itu apa? Pandangan tentang laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di Adonara sendiri, mereka masih menjunjung tinggi yang namanya kedudukan bahwa seorang laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang perempuan. Jadi itu citranya masih sangat tinggi ya, masih sangat dipergunakan atau masih dipergunakan sampai sekarang. Bahkan di kota-kota besar pun kalau memang yang berketurunan Adonara sendiri itu memang dinyatakan itu memang sudah dibiasakan seperti itu. Kayak contohnya ya, waktu makan. Nah, yang duluan disuruh makan itu pasti laki-lakinya. Karena nggak tahu kenapa, cuman memang itu yang dipakai. Entah karena itu lebih menghormati, karena mereka yang biasanya disebut sebagai seorang pemimpin. Biasanya seperti itu sih kalau untuk kayak pandangan untuk orang-orang di sana. Nah, aku bacain dikit ya nih. Citra seorang perempuan cenderung dianggap lebih rendah atau di bawah daripada laki-laki. Para perempuan sendiri jika dilihat banyak peran oleh Citra seorang perempuan cenderung dianggap lebih rendah atau di bawah daripada laki-laki. Peran perempuan sendiri jika dilihat berdasarkan kesetaraan gender di gender dengan peran laki-laki, maka memang terlihat adanya ketidaksetaraan gender dengan para peran laki-laki ya guys. Jadi kayak di sana itu kayak lebih diutamakan seorang laki-laki sih. Cuman kayak mungkin orang-orang tua sekarang tuh kayak lebih berpikir secara luas aja sih. Kayak dulu aja sekolah ya, aku cerita sedikit, nggak tahu ini mungkin kayak pendengaran, aku suka duduk cerita sama orang-orang lebih tua karena aku lebih suka dengar mereka menceritakan pengalaman mereka. Nah, tiap daerah kan yang kita ketahui itu memang memiliki sistem atau keunikan dalam adat pernikahannya. Nah, aku mau nge-spill tentang adat pernikahan dari salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Pulau Adonara, yang menjadikan gading gajah sebagai mahar. Nah, aku bakal spill fotonya ya guys. Aku bakal spill fotonya, terus sedikit lah spillan video tentang bagaimana perjalanan itu menyerahkan mahar tadi. Ini aku baca dari dari medco.co.id ya. Itu dia menjelaskan di sini tuh kayak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur Apolonia Korembima mengungkapkan bahwa dirinya mendapat belis atau mahar sebanyak 7 gading ketika menikah tahun 1995. Wow, 5 gading. Wow. Namun ia hanya mendapatkan 1 gading. Nah, lucunya ya, untuk kayak gading ini tuh nggak sepenuhnya milik perempuan guys. Kalian mikir kalau kami dapat gading itu berarti milik kami? Enggak, not, tidak. Jadi gading yang kami dapatkan itu nantinya akan kami serahkan kepada saudara laki-laki atau kepada ayah kami untuk diberikan kepada ibu kami. Jadi kalau misalnya ayah kami tuh belum memberikan mahar gading gajah tadi ke ibu kami, dan kami harus menanggung. Jadi perempuan itu kayak pemikirannya, anak perempuan yang lahir dari keturunan Adonara itu sebagai salah satu aset berharga sih menurutku ya, salah satu aset berharga. Jadi nggak semuanya didapatin sama anak perempuan itu ya. Enggak, itu tuh pasti dibagi ke saudara laki-laki, atau enggak kepada ayah kita lagi, atau enggak kepada saudara laki-laki dari ibu kita. Kayak gitu, guys. Jadi kalau misalnya belum dibayar nih maharnya ayah kita ke ibu kita kan, itu berarti kita yang nanggung anaknya. Jadi itulah kenapa mahar anak dari perempuan dari Adonara itu mahal. Jadi kayak kekerasan kepada
perempuan di Adonara itu kan kayak udah biasa karena itu pemikiran laki-lakinya tuh gini, nah kayak aku udah bayar kamu nih, jadi sepenuhnya kamu tuh milik aku, jadi kalau aku hajar, aku mukul, aku apain kamu itu udah biasa. Nah itu pemikirannya. Sebenarnya itu salah sih, cuman ya namanya adat nggak bisa diganggu gugat dong. Kayak kamu mau ganggu, kamu mau itu mau ubah gimana, itu udah jadi adat kita, nggak bisa. Tapi itu lucu sih, menurutku lucu. Cuman aku senang sih kayak bisa memberitahukan ini. Jadi aku nggak, kalau aku nikah nanti maharnya nggak banyak deh. enggak ding. Nanti aku bakal itu apa, berapa mahar ya? Enggak, nanti aja. Jumlah gading yang diberikan tergantung setara. Iya sih, betul sih. Salah satunya juga faktornya tuh sosial di masyarakat. Ada suku yang mendapatkan 1, ada juga yang 3, 5 atau 7. Kalau suku Korembima di atas 5 gading. Nah, ini nih aku nggak tahu ya kalau misalnya aku sukunya aku. Kalau aku sih suku Kenai Lolon. Kalau dari bapakku itu. Kalau suku Kenai Lolon kalau dari bapakku. Kalau dari mama aku suku Sanga. Salah satu desa di kalau bapakku itu desanya Hone, tempat lahir aku ya. Aku lahir di Hone. Terus itu kalau mama aku itu di Leter. Ya, sepengetahuan aku kayak gitu sih. Tapi tempatnya di sana tuh dingin sih asli. Nanti kalau pulang kampung aku spilling ya video-video perjalanan aku. Namun gading yang diberikan harus sesuai dengan angka kesepakatan. Pasalnya pengakuan dan komitmen adalah inti dari tradisi tersebut. Intinya saat saya menikah ditanya secara simbolis, kalau hanya bisa kasih 1 tak apa, bisa dilanjutkan keturunan selanjutnya. Jadi kayak gading gajah ini tuh dia tuh berketurunannya dari keturunan 1, keturunan 2, keturunan 3. Kayak nanti kayak kalau aku dapat 2 gading gini kan, aku kasih ke saudara laki-lakiku. Nah, 1-nya itu milik aku. Nanti aku kasih ke anak aku yang laki-laki kayak gitu. Jadi berketurunannya enggak dimilikin sama aku sendiri itu. Kalau aku jual pun kayaknya itu tuh ada adat-adatnya lagi. Jadi dia tuh punya adat-adat sendiri ya untuk ini. Selain membawa gading, pihak pria juga membawa hewan kambing saat upacara adat. Jumlah kambing yang dibawa berdasarkan jumlah gading yang diberikan. 1 gading berarti 5 ekor kambing dan berlaku untuk kelipatannya. Nah, kalau misalnya kayak ini nih kayak bapak aku mintanya tuh kayak 1 gading tapi kayak kambingnya itu harus 5, 6 atau 7. Itu tuh tergantung kayak bapak aku sih kayak gitu. Untuk ukuran belis pertama umumnya sepanjang 1 repak atau 2 tangan direntangkan. Jadi ya panjang lah segini guys. 2 panjang. Panjang juga ya. Aku nih belum pernah lihat yang aslinya yang kayak gimana ya. Cuman nanti aku bakal spill ya videonya. Kemudian belis selanjutnya bisa berukuran lebih kecil. Gading sendiri memiliki ukuran bervariasi dari 30 cm hingga 2 meter. Harganya pun bervariasi puluhan hingga ratusan juta. Nah, yang aku bilang tadi bener kan? Kayak ratusan juta. Kalau untuk acara adat, kalau nikah di kampung itu memang banyak sih. Ada juga adat yang pas orang meninggalnya. Cuman aku mau nge-spillin yang adatan menikahnya aja. Kalau uang filosofinya akan habis, tetapi gading akan bertahan dan menjadi simbol harga diri wanita. Jadi wanita sebenarnya tak bisa dinilai sebagai uang. Jadi maksudnya kenapa di Pulau Adonara itu menggunakan gading untuk perempuan, mas kawin perempuan atau mahar perempuan, itu tuh kayak gitu maksudnya. Kayak kalau uang tuh untuk harga seorang perempuan itu pasti bisa habis kalau untuk uang. Nah, tapi kalau misalnya untuk gading gajah, menurut tetua-tetua adat itu nggak bakal habis. Jadi kayak bisa turun-temurun. Jadi harga diri seorang perempuan yang berketurunan Adonara itu tidak dilihat dari jumlah uang, melainkan dilihat dari tadi itu gading gajah. Jadi kalau kamu nikah sama aku gitu kan, kayak pasangan aku nikah sama aku, kalau dia kasih aku uang itu di luar dari adat istiadatnya.
adat istiadatnya, yaitu menggunakan gading gajah tadi kayak gitu. Jadi gading gajah itu tetap dilakukan, tapi itu kalau misalnya aku nikah sama orang yang adonara ya, kayak sesama orang adonara. Tapi kalau misalnya kayak aku nikah sama orang yang bersuku Jawa, Bugis, terus tuh kayak bersuku Tidung, Banjar, nah atau aku bisa nikah sama orang luar negeri gitu kan, itu nggak tahu ya dipakai apa enggak, itu tergantung dari kedua orang tua aku atau aku sendiri kayak gitu. Di satu sisi, tokoh agama di Flores Timur, Romo Thomas Labina dari Keuskupan Larantuka menilai pemberian belis gading adalah upaya menjadikan wanita sebagai seseorang. Dalam konteks sosial dan budaya, ia menilai bahwa wanita cenderung dipandang sebagai sesuatu, bukan seseorang yang berharga. Belis ini untuk menjadikan perempuan sebagai seseorang, kalau tidak perempuan merasa dipermainkan. Jadi kalau maksudnya ini tuh kayak gading itu tuh sebagai simbolis bahwa perempuan itu berharga. Jadi kayak kamu susah untuk mendapatkan gading itu, kamu juga susah mendapatkan perempuan dari adonara itu. Jadi filosofinya seperti itu ya. Ia juga mendapatkan bahwa filosofi gading yang didatangkan dari jauh, kemungkinan Afrika, ia menandakan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga butuh pengorbanan besar. Pun demikian untuk mendapatkan seorang wanita. Nah, jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya itulah kenapa orang-orang tuh teman-teman aku nanya, kok kamu itu apa namanya? Nah, itulah kenapa perempuan-perempuan adonara itu mahal ya guys. Karena itu tadi tuh yang aku bacain tadi tuh. Maaf ya guys, aku lagi pilek. Nah, jadi kalau untuk laki-laki, kalau mau deketin cewek yang bersuku atau berketurunan adonara, kalian harus siap mental sih sebenarnya, bukan enggak sih. Orang tua di sana tuh kayak lebih ke menyuruhnya tuh kayak gini. Nah, kalian tuh kalau mau dapetin anak kami, kalian harus ada berjuangnya, karena anak kami itu ada harganya itu bukan dinilai dari uang, tapi nilai dari perjuangan kalian untuk mendapatkan anak-anak itu. Jadi kalian tuh nantinya nggak menyia-nyiakan gitu, menyia-nyiakan anak perempuan dari suku adonara ini. Jadi kayak nggak disia-siain gitu. Kayak nikah cerai nggak gitu konsepnya. Jadi kayak nikah tuh sekali seumur hidup, kayak gitu konsepnya. Jadi kayak nggak dimainin gitu. Karena kamu bakal mikir, astaga aku nih berjuang loh dapatin gading gajah untuk nikahin ini perempuan, masa aku main-main sih, kayak gitu maksudnya. Itu bukan memberatkan seorang laki-laki ya, tapi lebih ke supaya kalian tuh mengetahui bahwa seorang perempuan itu berharga. Oke, karena kita udah capek banget nih guys. Aku udah istirahat dulu guys. Udah tahu nih tentang sedikit adat istiadatnya dari adonara sendiri, suku adonara sendiri. Aku bakal kasih tahu kalian lagi tentang ini loh, apa namanya, para wisatanya. Sumpah ini yang aku nunggu biar kalian tuh tahu kalau di adonara itu tuh beautiful banget guys. Beautiful banget, itu no debat sih, beautiful banget. Kali ini sorry aku mau bahas lanjutannya. Tadi aku mau bahas tentang para wisata yang ada di Pulau Adonara atau suku Pulau Adonara lah. Ribet guys ngomong dari tadi. Para wisatanya ya sih, yang aku tahu itu, yang paling aku sering dengar itu tentang pantainya. Gila, pantainya tuh keren cuy, pantainya keren, no debat sih. Yang aku dapat dari sini tuh Pantai Kawiliwu, Pantai Inaburak. Ini nih Inaburak nih yang pernah viral itu loh, yang pernah waktu masa corona terus tuh ada orang-orang joget. Nanti aku sepil deh videonya di situ. Pantainya itu keren, bilangnya pantainya itu jernih banget, jernih sih airnya. Terus tuh di sana tuh ada juga Pantai Meko. Sumpah itu tuh keren sih, pantai yang ada di tengah laut. Jadi kayak dia tuh cuman pulau kecil gitu, kecil banget banget yang ada di Adonara gitu. Dia tuh dikelilingi, dia tuh kayak di sini kayak di sini tuh dia kayak telur gitu, kayak pasirnya dikit aja panjang kayak gini. Terus di sininya tuh laut sudah semua. Jadi kalau kita dari Adonara itu kayak harus naik ke Ting-Ting atau kayak naik
kapal lagi gitu. Nah untuk ke situ, tapi aku seru sih. Kalau Pantai Indah Burak ini banyak karangnya ya guys, banyak ya batu-batunya. Nanti aku spill fotonya ya guys biar kalian tahu. Terus tuh pantai Asam Satu, Danau Waibelen. Ih sumpah sih tempat-tempatnya itu keren-keren, keren banget sih. Pantai Oa, Pantai Watohari, gila sih. Aku tuh kayak kayak aduh, sumpah aku harus pulang kampung sih ini. Aku kayak kayak aku tuh harus kesana banget gitu. Kayak aku dulu tuh pernah ya, aku cerita dikit nih ya tentang aku kan kayak besar tuh sampai 6 tahun tuh di sana. Jadi kayak udah ada ingatan kecil-kecil dulu itu. Dulu kecil aku itu kayak pernah tinggal di hutan. Kalau kami itu kalau misalnya kayak di desa, kami ke hutan, kayak tinggal di hutan itu kayak kebun kami gitu kan. Jadi kami tinggal di sana terus tuh jaga kebun, kayak jaga jagung, jaga ubi dari monyet-monyet supaya nggak dimakan gitu. Jadi ada hasil gitu. Terus tuh di bawah rumah aku yang ada di hutan itu, di kebun itu tuh ada yang namanya air terjun. Sumpah, kalau itu dibuat pariwisata juga keren tahu. Di Adonara itu tuh banyakan air terjun, ada juga kayak air terjun, cuman itu kayak disebut watokep kapal. Jadi batu itu bentuknya kapal. Nanti aku spill juga fotonya guys. Jangan takut, aku bakal spill fotonya. Jadi kayak sumpah objek wisata di sana itu tuh sebenarnya banyak ya guys, banyak banget, cuman kayak belum dikenal gitu. Kalau misalnya kalian kayak pengen daerah-daerah kering gitu, kayak daerah-daerah pegunungan, aku tuh rekomendasinya kalian ke ini Solor, salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur juga. Itu tuh keren banget tahu. Di sana itu tuh kayak banyak 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 juga kayak ke daerah-daerah keringnya itu yang kayak keren banget. Kalian tuh kayak nggak usah keluar negeri lagi. Kalian tuh harus tahu, kalian nggak usah keluar negeri lagi karena kayak di sana tuh udah ada gitu. Kalau kalian ya yang suka jelajah di seluruh Indonesia, kalau kalian belum kesana itu belum afdol banget karena kalian belum bakal tahu kalau di sana tuh juga banyak kekerenan yang ada di pariwisatanya. Nah aku juga rekomendasi kalian harus ke Lembata sih. Sumpah Lembata tuh juga tempatnya keren-keren. Terus tuh ada adat mereka di bulan berapa gitu, aku nggak tahu ya di bulan berapa, cuman ada adat mereka tuh yang tombak paus. Mungkin kalian tuh udah dengar banget sih nangkap paus. Itu mereka udah itu makanan mereka sih, udah makanan sehari-hari mereka itu paus. Kalian harus banget datang ke sana guys. Sumpah itu tuh keren banget. Kalian lihat paus pertama kali. Oke, aku rekomendasi banget sih kalian ke sana. Nah, kembali lagi ke para wisatanya Adonara nih guys. Ada yang namanya Pulau Mekau. Tadi itu yang aku bilang tuh ya, Pulau Mekau. Sebenarnya itu bukan pantai sih, kayak pantai juga sama aja sih. Terus itu di Pulau Mekau, hamparan pasir putih dan air laut yang jernih sangat memanjakan mata ketika tirai senja menjemput megah ke para mudianya. Tempat wisata Pulau Mekau berada di Adonara. Nah, yang aku kasih tau tadi kan di Adonara, kalian harus kesana. Kayaknya dia ini udah pernah disepilin sama salah satu media Trans TV kalau nggak salah, di dalam acara My Trip My Adventure. Kan harus cari, nanti aku cariin juga. Aku bakal spill juga guys, nggak usah takut, aku bakal spill juga. Hal yang menjadi daya tarik Pulau Mekau adalah pasir timbul Mekau. Di sana terdapat gundukan pasir yang lokasinya di tengah laut. Nah, aku kan bilang tadi di tengah laut kan. Pulau ini tidak memiliki penghuni. Keindahan pulau ini begitu mengagumkan. Begitu menginjakan kaki di pulau ini, sobat akan melihat hamparan pasir putih dengan sedikit warna pink. Jadi memang ya di sana itu rata-ratanya kayak pasirnya itu warnanya tuh agak pink. Nah, ada juga pantai pasir pink kalau nggak salah, di sana tuh ada juga. Nah terus tuh ada pantai Nereng Watotena. Sumpah ini pantai paling keren gitu di sana. Pantai yang wow, sumpah ini pantai terkenal sih kalau untuk orang-orang Adonara. Pantai apa namanya nih, pantai Watotena nih ya. Pantainya orang-orang remaja-remaja bercinta, asik, bukan bercinta, maksudnya menanamkan cinta aja. Maaf guys. Pantai Watotena sangat menawan, dengan pasir putih bersih dan air laut hijau biru, membuat siapa saja jatuh cinta terhadap pantai ini. Nah, jadi dia tuh percampuran dua warna air pantai ya guys, warna hijau dan warna
biru. Kalian harus ke sana sih, sumpah. Deri Rumah Panggung, tempat wisata Rumah Panggung di Deri, Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sangat bersih dan asri. Sumpah itu juga keren. Nanti aku sepil juga fotonya biar kalian tahu bahwa di Adonara tuh keren banget, guys. Terus tuh ada juga Pantai Semara, sebuah pantai dengan air laut yang tenang sehingga jika sobat ingin mandi, disinilah tempat wisata tempat tepat dan indah yang wajib sahabat kunjungi di Adonara. Jadi kalau kalian ke sana kurang afdol kalau kalian ke pantai yang airnya tenang. Ih, sumpah ini sumpah keren sih. Tadi kan ada beberapa wisata tentang pantai-pantai nih kan. Nah, kalau misalnya di Adonara sendiri, nah itu tuh juga ada pantai, bukan pantai sih, para wisata yang dia menuju ke kerohanian gitu. Bukan pantai terus dari tadi ya Tuhan. Dia ini kayak wisata rohani di daerah gunung, yakni Watojong. Jadi dia tuh juga merupakan salah satu wisata. Watojong merupakan tempat wisata rohani bagi kaum Nasrani. Jadi bagi kaum yang beragama Nasrani ya guys, yang kayak dia ini lebih ke kaum beragama Kristen Katolik ya guys. Kok karena tentunya sih yang sepengetahuan aku, yang mama aku ceritain itu tuh memang sih untuk rohani banget, kayak orang-orang yang kayak kalian harus kesana sih. Ini tuh pantai tempat yang kalau kesana ke pulang kampung harus dikunjungi begitu. Ini aja guys para wisata yang aku bisa kasih tahu ke kalian. Nanti kalau ada lagi aku bakal kasih tahu di video-video selanjutnya aku. Jadi jangan pernah bosan ya guys nonton video-video aku. Kan dari tadi kita udah bahas tentang Pulau Adonara, terus tuh kayak tentang sejarahnya, terus tuh Adonara itu apa. Pasti kalian tuh udah pada kenal dikit-dikit nih kan tentang Adonara. Nah, kita kan udah bahas tentang, tadi tuh kita udah bahas apa aja ya, aku lupa. Oh ya, kita udah bahas tentang sejarahnya, kita udah bahas tentang apa itu Pulau Adonara, kita bahas tentang adat istiadatnya, terus para wisatanya, yaitu terdapat pantai-pantai yang indah ternyata. Nanti aku bakal spillin foto-foto itu, wajib sih supaya kalian tahu kalau Adonara tuh keren. Kalau kalian bilang orang timur nggak ada tempat keren, no, itu salah besar guys. Kalau kalian bilang orang Adonara nggak ada tempat indah, itu salah besar. Oke? Adonara tuh juga punya pantai-pantai yang indah, punya tempat-tempat yang sumpah keren-keren banget dikunjungin sama kalian. Jadi kalian tuh jangan pernah takut ya kalau misalnya ke Nusa Tenggara Timur cuman jalannya tuh ya di Kupang,